Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel saya, Faisal Jumairi, dengan NPM 181063102006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Organization Culture yang diampu oleh Ibu Nopian Ekawati SMM, yaitu komunikasi organisasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari pengertian komunikasi terlebih dahulu. Menurut Jennings dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Sedangkan menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pemikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut dapat dipahami oleh lawan bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pengirim, memilih, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Selanjutnya yaitu pengertian dari organisasi. Menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan menurut Sondang Siagian, berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dan sebuah ikatan yang formal. Nah, sedangkan menurut Thompson mengemukakan bahwa organisasi merupakan panduan antara beberapa anggota khusus dan sifatnya sangat rasional, serta impersonal anggota khusus tersebut akan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama dan didiskusikan bersama, ditetapkan oleh bersama juga. Nah, dari ketiga ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama dengan kerjasama. Nah, jadi komunikasi yaitu sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi yang berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh bersama. Nah, selanjutnya kita ke teori-teori dan jenis komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu teori struktural klasik. Teori pertama ini dikembangkan sejak 1800-an dan dapat disebut dengan teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga atau sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dalam teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Kemudian yang kedua yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dari teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologi serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Nah, teori ini telah dipastikan melalui percobaan yang dilakukan oleh Elton Mayo di pabrik Hawthorne pada tahun 1924. Nah, hasil percobaan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa penting memperhatikan sebuah intensif serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kita yang ketiga yaitu teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Bake dan pada tahun 1957 di Agraris menyempurnakan pendapat Bake. Teori fusi berawal dari kesadaran Bake pada tahun 1950 mengenai kesadaran kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Nah, teori yang keempat yaitu teori peniti penyambung atau the linking pin model. Teori ini dikembangkan oleh René Likert yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori Likert ini menjelaskan bahwa terdapat penyelia yaitu anggota dari dua organisasi atau dua kelompok, pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tinggi. Yang kelima yaitu teori sistem sosial. Teori satu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, artinya walaupun seseorang yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi sudah meninggal, kelompok tersebut tetap ada, hanya saja orang-orang yang ada di dalamnya digantikan dengan orang-orang baru. Yang keenam yaitu teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh Ron Ludlow, komunikasi organisasi merupakan kajian dari teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh oleh suatu organisasi.
Nah, upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan serta memelihara niat baik untuk saling mengerti antar organisasi dan halayaknya. Serta Runewald Law, teori ini juga didukung oleh Jeffkins. Nah, selanjutnya teori yang ketujuh yaitu teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memilih kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Nah, menurut Hershey telah memformulasikan 4 tugas pemimpin, yaitu yang pertama adalah telling, berarti mampu memberikan informasi secara lugas. Yang kedua yaitu selling, berarti pemimpin harus mampu memberikan petunjuk. Yang ketiga yaitu participating, atau pemimpin berarti mampu menjalankan kerja sama yang baik. Dan yang keempat adalah delegating, berarti pemimpin mampu mengambil keputusan. Nah, selanjutnya kita ke jenis-jenis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Nah, perubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pemimpin organisasi yang baik secara intens. Nah, jika berbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Jenis yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Jenis komunikasi ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor ataupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantunya. Nah, komunikasi organisasi eksternal ini dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak luar organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita ke manfaat komunikasi organisasi. Manfaat yang pertama yaitu dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok. Yang kedua yaitu paham mengenai komunikasi organisasi dapat memperlakukan hubungan antar anggota dan pemimpin organisasi sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Manfaat yang ketiga itu mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pemimpin unit memahami perbedaan pendapat dan hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Yang keempat yaitu mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat yang kelima yaitu mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai pegawai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang diterapkan oleh bersama. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi menurut Senjaja tahun 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yang pertama ini dijelaskan oleh Senjaja bahwasannya organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi ini hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran organisasi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Karena fungsi persuasi dianggap akan mempermudah karena caranya lebih halus dibandingkan dengan memerintah. Akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Fungsi yang keempat yaitu integratif. Fungsi integratif yaitu berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan atau melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Yang terakhir yaitu kita ke studi kasus tentang penyanderaan mondar pabrik oleh karyawan karena upah belum dibayar selama 4 bulan, sementara itu pemilik pabrik sedang berada di luar kota. Nah, masalah yang ada
dilihat dari kasus ini adalah belum dibayarkannya upah yang merupakan hak bagi karyawan guna memenuhi kebutuhan mereka. Dan masalah lainnya ialah sikap yang kurang bertanggung jawab dari pemimpin yang menyebabkan sikap anarkis dari karyawan. Alhasil, karyawan pun melakukan penyanderaan terhadap mandor pabrik yang bisa saja tidak menahui mengenai kasus tersebut. Atau kita bisa petakan ke dalam beberapa petaan. Yang pertama, jika dilihat dari teori birokrasi dari Max Weber yang menyatakan bahwa penting bagi suatu organisasi bentuk struktur hierarki yang jelas dan dikontrol oleh aturan dengan adanya 3 karakteristik, yaitu otoritas, spesialisasi, dan aturan sebagai syarat yang harus dimiliki untuk mewujudkan birokrasi. Maka permasalahannya itu terletak pada otoritas yang disalahkan oleh pemilik dan tidak berjalannya aturan yang ada. Dalam hal ini adalah kewajiban dari pemilik untuk memberikan upah pada karyawannya. Nah, jika kita petakan ke dalam teori hubungan manusia dari Elton Mayo, yaitu menyatakan bahwa melihat suatu organisasi bukan hanya dari struktur, tetapi juga dari hubungan antar individunya. Sebab peran manusia di sini sangat diperlukan. Maka permasalahannya terletak pada kurangnya hubungan yang baik antara individu dari sikap pemilik yang ada pada saat sedang tidak ada di luar kota dan menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap karyawan. Nah, jika kita lihat dari teori motivasi dari Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan kita itu terdiri dari 5 kategori, yaitu psikologis, keselamatan atau keamanan, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maka permasalahan itu terletak pada dengan tidak diberikannya upah pada karyawan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan yang paling utama dan paling mendasar, yaitu kebutuhan psikologis. Nah, dari masalah yang dipetakan sebagaimana yang dijelaskan di sebelumnya, maka solusi pertama atas permasalahan atau problem yaitu memperbaiki kesalahan yang paling dasar, yaitu susunan atau struktur dari organisasi tersebut. Namun yang dimaksud ialah dijalankannya fungsi atau tugas yang menjadi kewajiban dari setiap struktur. Anggap saja apabila fungsi dari karyawan adalah memproduksi, dengan mandor sebagai pengawasnya dan pemilik sebagai orang yang mengkaji mereka, dalam hal ini setiap struktur harus menjalankan fungsi dengan baik. Dan jika terjadi penyimpangan dan menjalankan tugas fungsi tidak menjalankan fungsi dengan masing-masing, maka aturan-aturan dalam organisasi tersebut akan mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, kemudian berdasarkan pendapat Elton Mayo bahwasannya organisasi bukan hanya mementingkan struktur dan fungsinya, tetapi juga hubungan antara individunya. Dalam kasus ini akan sangat berguna apabila didapatkan kenyataan bahwa tidak diberikannya upah ini dikarenakan kondisi keuangan pabrik yang kurang baik. Nah, sebab dengan terjadinya hubungan yang baik antara individu dari awal, maka tidak susah bagi pemilik untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya kepada karyawan dan tidak susah pula bagi karyawan untuk menerima atau memakluminya. Seperti yang kita ketahui, hubungan yang baik antara individu sangat berpengaruh baik terhadap peningkatan produktivitas pegawai atau karyawan. Dan jika kinerja karyawan tersebut baik, maka semakin meningkat. Dan permasalahan dalam keuangan tidak akan pernah ada, sehingga upah karyawan bisa diberikan dengan lancar tanpa mengganggu tujuan utama, yaitu memajukan organisasi tersebut. Nah, sedangkan untuk permasalahan yang berkaitan dengan motivasi, yaitu adanya kebutuhan dari karyawan yang menjadikan upah bagi mereka sangat penting untuk dipenuhi, pemecahannya yaitu tentunya dengan memenuhinya. Yang dalam pemahamannya bisa dikembalikan lagi kepada penyelesaian pertama, yaitu berkenaan dengan memperbaiki struktur dan fungsinya, serta penyelesaian yang kedua yaitu berkenaan dengan memperbaiki hubungan antar individunya. Nah, mungkin dari saya mengenai komunikasi organisasi ini harus tetap dijalankan oleh organisasi. Kenapa? Karena komunikasi adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting, dan hal yang sangat yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar tidak terjadi permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.